belanja terus. Tabungan Zongki 7 rahasia hidup minimalis yang bikin tabungan keluarga aman saat ekonomi sulit. IRT wajib tahu. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Katanya dompet itu ibarat cermin hati. Kalau kosong, bikin bawaannya mau marah-marah melulu ke seisi rumah. Fenomena belanja terus, tapi tabungan tetap zonk ini makin nyata. Akhir-akhir ini, sebuah artikel berita ekonomi baru ini menyebutkan bahwa makin banyak keluarga kelas menengah yang terjebak dalam lingkaran setan pengeluaran impulsif demi genggaman gengsi sosial. Ibu tentu merasakan sendiri bagaimana harga-harga barang di pasar melonjak tidak keruan. Sementara uang belanja dari suami rasanya langsung menguap begitu saja pada minggu pertama awal bulan. Kondisi ekonomi yang sedang sulit ini menuntut kita para ibu rumah tangga untuk menjadi manajer keuangan yang super genius, karena kalau kita tidak segera berbenah, masa depan pendidikan anak dan dana darurat keluarga taruhannya. Kita tidak bisa lagi santai-santai menganggap remeh urusan bocor halus dalam anggaran rumah tangga. Makanya rahasia hidup minimalis ini sangat penting untuk kita bedah bersama agar dapur tetap ngebul dan rekening bank aman terkendali. Coba kita bayangkan kisah nyata dari keluarga Ibu Maya di sebelah rumah kita yang suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji yang sebenarnya sangat cukup untuk hidup sebulan. Masalahnya, Ibu Maya ini sering tidak tahan melihat barang-barang estetik di media sosial, sehingga rumahnya penuh dengan wadah plastik sewarna yang estetik tapi sebenarnya fungsinya sama saja dengan wadah yang lama. Setiap kali stres melanda karena anak rewel atau cucian menumpuk, pelariannya adalah membuka aplikasi belanja online dan tiba-tiba kurir sudah mengetuk pintu rumah membawa paket yang tidak terlalu penting. Akibatnya, setiap akhir bulan, Ibu Maya harus memutar otak bahkan sampai meminjam uang ke sana kemari hanya untuk menutupi kebutuhan pokok yang kurang. Ini adalah bukti nyata bahwa masalah keuangan keluarga seringkali bukan karena kurangnya pendapatan, melainkan karena kegagalan kita dalam mengendalikan hasrat belanja yang dipicu oleh emosi sesaat. Cara pertama yang harus kita lakukan bersama adalah mulai membedah lemari pakaian dan mempraktikkan metode 1 keluar 1 masuk. Ibu pasti sering berdiri di depan lemari yang penuh sesak sampai pintunya susah ditutup, tapi tetap saja merasa tidak punya baju untuk pergi ke pengajian atau arisan. Mulai sekarang, setiap kali ada keinginan membeli daster baru yang motifnya lucu, ibu wajib mengeluarkan 1 daster lama yang sudah pudar warnanya untuk disumbangkan atau dialihfungsikan menjadi kain lap. Contoh nyatanya, jika ibu konsisten dengan cara ini, isi lemari akan tetap lega, baju yang ada benar-benar terpakai semua, dan ibu akan berpikir 10 kali sebelum membeli baju baru karena malas menyortir baju lama. Cara kedua adalah menerapkan aturan menunggu 30 hari sebelum memutuskan untuk membeli barang-barang sekunder yang sifatnya bukan kebutuhan mendesak. Seringkali keinginan membeli teflon anti gosong terbaru atau pengocok telur otomatis itu hanya lapar mata yang fasenya akan hilang dalam beberapa hari. Ketika ibu melihat barang yang menggiurkan saat sedang berselancar di internet, catat saja dulu di selembar kertas, lalu tempel di pintu kulkas, dan biarkan di sana selama 1 bulan penuh. Biasanya setelah 30 hari berlalu, ibu akan menyadari bahwa hidup ibu baik-baik saja tanpa barang tersebut, sehingga uangnya bisa dialihkan langsung masuk ke dalam tabungan wajib keluarga. Cara ketiga adalah mengubah pola pikir dari mengoleksi barang pajangan menjadi mengoleksi fungsi utama barang tersebut. Rumah minimalis itu bukan rumah yang kosong melompong seperti kuburan, melainkan rumah yang setiap sudutnya diisi oleh benda yang benar-benar bekerja keras, membantu tugas harian kita. Ibu tidak perlu membeli jepitan jemuran beraneka warna,
atau keranjang cucian 3 tingkat jika keranjang plastik yang ada sekarang masih utuh dan bisa menampung pakaian kotor. Pikirkan betapa lelahnya tenaga yang harus ibu keluarkan hanya untuk mengelap dan membersihkan barang-barang pajangan yang sebenarnya hanya menjadi tempat berkumpulnya debu di ruang tamu. Cara keempat adalah merapikan inventaris dapur secara berkala sebelum ibu pergi membuat daftar belanjaan mingguan. Banyak sekali anggaran belanja bocor karena kita membeli kembali garam atau kaldu jamur yang ternyata masih tersisa banyak di sudut paling belakang lemari dapur. Coba ibu jadikan kegiatan membongkar isi kulkas dan lemari bumbu sebagai ritual wajib setiap hari Sabtu sore, agar kita tahu persis apa yang masih ada. Dengan mengetahui stok yang tersisa, ibu tidak akan terjebak membeli barang yang sama, dan makanan di dalam kulkas pun tidak akan terbuang sia-sia sampai membusuk karena terlupakan. Cara kelima adalah membatasi area penyimpanan barang di rumah dengan menggunakan wadah yang sudah ditentukan ukurannya. Jika ibu menyediakan satu kotak khusus untuk menyimpan mainan anak, maka mainan yang dimiliki tidak boleh melebihi kapasitas kotak tersebut. Begitu pula dengan kotak kosmetik ibu, jika lipstik dan bedak sudah tidak muat lagi di dalam wadahnya, itu adalah tanda mutlak bahwa ibu dilarang keras membeli kosmetik baru. Cara ini sangat logis dan memaksa kita untuk sadar diri terhadap batasan ruang di dalam rumah kita sendiri, sehingga hasrat untuk menimbun barang bisa ditekan seminimal mungkin. Cara keenam adalah mengganti kegiatan rekreasi keluarga yang biasanya menghabiskan banyak uang di pusat perbelanjaan menjadi aktivitas yang gratis namun tetap berkualitas. Kita seringkali pergi ke pusat perbelanjaan hanya karena bingung mau menghabiskan akhir pekan di mana. Lalu ujung-ujungnya kita membayar parkir, membeli camilan mahal, dan membeli barang yang tidak ada di daftar. Ibu bisa mengajak suami dan anak-anak untuk berjalan kaki ke taman kota, menggelar tikar di halaman rumah sambil membaca buku bersama, atau bersepeda keliling kompleks. Kebahagiaan keluarga itu tumbuhnya dari interaksi yang hangat antara anggota keluarga, bukan dari seberapa banyak kantong belanjaan yang kita bawa pulang dari mall. Cara ketujuh adalah mulai berani berkata tidak pada tren gaya hidup lingkungan sekitar yang tidak sesuai dengan kondisi dompet kita. Ibu tidak perlu merasa minder jika tidak ikut iuran membeli seragam arisan yang modelnya aneh-aneh atau tidak ikut menyumbang dalam acara kumpul-kumpul yang mewah. Sampaikan dengan jujur dan sopan bahwa anggaran keluarga bulan ini sedang fokus dialokasikan untuk dana pendidikan anak atau keperluan yang lebih mendesak. Tetangga mungkin akan berbicara 1-2 hari, tetapi mereka tidak akan ikut membayar cicilan atau membantu saat keluarga kita sedang kesulitan keuangan di masa depan. Menjadi ibu rumah tangga yang minimalis di tengah gempuran tren masa kini memang membutuhkan keteguhan hati yang luar biasa. Seperti menahan diri untuk tidak mencubit anak yang sedang tantrum di tempat umum. Namun, melihat angka di buku tabungan keluarga perlahan-lahan meningkat, dan suasana rumah menjadi lebih lapang, tentu memunculkan kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan barang estetik apapun. Mari kita jadikan momentum ekonomi yang sulit ini sebagai kesempatan emas untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mengelola setiap rupiah yang dititipkan kepada keluarga kita. Keberhasilan menjaga kestabilan finansial ini adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kita persembahkan untuk masa depan, anak-anak, dan ketenangan jiwa suami tercinta. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.